Sahabat YKB, jumpa kembali dalam acara Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama antara Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi anak-anak Anda jika Anda sebagai orang tua dan bagi Anda jika Anda sebagai kaum muda. Acara ini mengangkat berbagai aneka persoalan yang kita temui, kita jumpai sehari-hari dan melihatnya dari berbagai macam perspektif keilmuan seperti keilmuan kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Dan pada episode kali ini kita mengambil tema BA4 dan BA5 Omikron. Bersama dengan kita sudah hadir Dr. Roy Akur Pandapotan SPPD. Selamat datang di studio, Dr. Roy. Terima kasih, Ibu Pendeta Santi. Dok, ini muncul lagi yang baru, bermutasi lagi nih virus Omikron ya. Yang baru ini subvarian baru Omikron jenis BA4 dan BA5. Ternyata telah terdeteksi di Indonesia. Dan subvarian tersebut kita mesti menyikapinya bagaimana nih? Kita takut atau bagaimana begitu supaya kita setidaknya mengenali nih subvarian yang baru. Apalagi angkanya saat-saat ini makin hari makin meninggi. Baik, terima kasih. Sedikit saya mengulas mengenai virus. Jadi saya mulai dari definisi. Kalau COVID-19 itu saya review lagi, singkatan dari coronavirus disease 2019 itu nama penyakitnya. Ya. Kalau nama virusnya adalah coronavirus ya. Jadi virus corona ya. Nah, penyakit ini kenapa dibuat angka 19? Karena pertama kali menjadi pandemi di dunia dilaporkan muncul di Desember tahun 2019. Kita merasakannya Maret tahun 2020. Nah, di situ kalau kita lihat sejarahnya, itu variannya atau jenisnya adalah coronavirus yang alpha B117, kemudian berkembang menjadi delta. Kita tahu berkembang marak terutama Mei sampai Juli 2021, tingkat penyebarannya tinggi, tingkat kematian saat itu juga tinggi, perawatan rumah sakit apalagi, dan kami tenaga kesehatan juga mengalami. Nah, itu delta. Kemudian muncul Omikron mungkin di sekitar Desember sampai Januari Februari masih ada, tapi puncaknya di sekitar Nataru dan setelahnya tahun 2021. Kemudian seolah-olah itu menghilang atau turun kasusnya sedemikian lama, sekian bulan, baru muncullah varian yang disebut dengan BA4, BA5 ini, yang dalam bahasa awamnya seringkali juga para ilmuwan bilangnya anaknya Omikron, jadi keturunannya Omikron gitu. Anaknya Omikron ya. Baratnya anaknya Omikron, BA4, BA5. Kita kalau kadang-kadang saya juga lupa itu angkanya, tapi kalau alfa B117, beta B1351, delta B1351, kemudian Omikron itu B11529, yang sekarang B4, BA5. Nah, penting kita highlight kata anaknya Omikron, seperti itu. Anaknya Omikron, ini bagaimana gejalanya ini? Apakah sama kurang lebih seperti, kan ini kan subvariannya Omikron ya, apakah sama seperti Omikron yang kemarin atau bagaimana bermutasinya ini, yang subvarian yang baru? Baik, pertanyaan yang sangat menarik dan penting itu dari Ibu Pendeta Santi. Pertanyaan itu mengantar kita memikirkan, tadi juga menjawab bagaimana kita menyikapinya. Omikron, kalau dibilang sekarang BA4, BA5 ini adalah anaknya Omikron, maka pasti seorang namanya makhluk hidup pasti ada yang mirip dengan anaknya. Seperti kita orang tua pasti ada kemiripannya dengan kita. Kalau kita punya anak juga akan ada kemiripannya. Nah, kemiripan yang kita lihat sampai sejauh ini, sampai pertanggal 20 Juni ini adalah penyebarannya yang cepat. Dia juga naik cepat dalam waktu yang singkat. Dalam waktu mungkin 5 hari terakhir ini kita lihat angka selalu di atas 1.000, 1.200, 1.100 sampai tadi malam sekitar 1.200. Angka kasus baru perharinya. Nah, ini mirip dengan Omikron yang menyebar cepat. Kemiripan yang kedua, tingkat perawatan rumah sakit. Tentu kan tidak semua pasien yang terinfeksi coronaviral ini pasti dirawat. Pada pasien-pasien dengan tanpa gejala atau gejala ringan, biasanya hanya isolasi mandiri. Nah,
ada kemiripannya dengan BA4, BA5 ini. Pada Omikron yang gejalanya tidak terlalu berat, kebanyakan pada pasien BA4, BA5 ini yang sudah diketahui gejala-gejalanya tidak terlalu berat. Kemudian tingkat kematiannya pada Omikron tidak terlalu tinggi, tidak setinggi Alpha apalagi Delta kalau kita lihat. Demikian juga pada BA4, BA5 ini juga tidak terlalu tinggi tingkat kematian sampai sejauh ini. Namun apa yang membedakan dan apa yang perlu kita waspadai, selalu setiap ada ini baru, setiap ada varian baru, mutasi baru, selalu disertai dengan kenaikan kasus. Nah, kenaikan kasus ini yang harus kita waspadai. Kenaikan kasus ini karena ada mutasi, virus itu boleh dibilang berubah bentuk atau berubah, jadi tidak bisa dikenali lagi. Baik itu dengan antibodi yang terbentuk karena vaksin atau antibodi yang terbentuk karena orang terkena virus. Ini namanya immune escape. Jadi immune escape. Dia tidak jadi apa ini awamnya apa? Melarikan diri dari sistem imunitas. Jadi dia bisa mengelak. Jadi kalau kita sederhanakan sistem imun itu seperti kamera CCTV atau satpam atau security gitu ya. Pada waktu ada seseorang dengan misalnya dia seorang yang tingginya 170 cm, kepalanya gundul misalnya dan berkumis. Nah, kita bilang ini adalah orang yang tidak baik atau seorang penjahat. Nah, sistem imun kita akan mengenali ciri-ciri seperti itu adalah seorang penjahat. Ya. Tapi ketika dia berubah, pakai wig, jadi gondrong, kumisnya dipotong, kemudian jalannya agak bungkuk. Ya. Nah, si security yang sudah kita titipkan untuk mengenali ciri-ciri seperti ini tidak lagi bisa mengenali dan kasih masuk seolah-olah orang baik gitu. Nah, demikian dengan immune escape ini. Ketika ada vaksin, ketika orang pernah kena coronavirus varian sebelumnya seperti Alpha, Delta atau Omicron, dia sudah mencirikan, oh ini adalah virus yang menyerang waktu itu. Ya. Dan bentuk sistem pertahanan tubuh dengan di dalam tubuh ada semacam sel memori ya, dalam bahasa kedokteran sel memori. Dia sudah ada pengingat. Ya. Yang seperti ini adalah virus yang berbahaya untuk tubuh. Ya. Tapi ketika virusnya berubah, tidak bisa lagi dikenali, tubuh juga butuh waktu untuk membentuk sel memori, maka itu bisa lolos. Kira-kira seperti itu. Tapi kan masih anak, Dok. Maksud saya ada kemiripan ya. Iya kan? Ada kemiripan. Apakah imunitas yang sudah dibangun gitu ya dengan vaksin yang sudah masuk gitu memang sama sekali tidak mampu lagi mengenali atau? Kalau dibilang sama sekali tidak mampu mengenali, saya kira ada pengenalan, tapi tidak 100% berhasil karena ada perubahan mutasi itu tadi. Jadi mungkin kalau kita perumpamakan dengan kita manusia, mungkin kalau kita ketemu teman SD kita, gitu loh, kita ketemu teman SD kita 20 tahun kemudian kita ketemu dia, sebagian besar kita bisa kenalin. Oh, ini kayaknya matanya, tatapannya, ini teman saya waktu SD. Tapi ada beberapa yang mungkin dia sudah berubah total. Apakah dia dulu misalnya badannya kurus, sekarang jadi gemuk sekali sampai kita sulit mengenali. Nah, kira-kira kita harus ingat virus ini adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa berubah dalam bahasa mikroorganismenya, bermutasi. Nah, mutasi inilah yang menyebabkan sekian persen tidak dikenali. Nah, kenapa saya bilang hanya sekian persen? Karena ya puji Tuhan sampai sejauh ini angkanya masih di seribuan ya. Walaupun ada prediksi sampai 20.000 ya. Ada memprediksi sampai 20.000 puncaknya, tapi paling tidak masih jauh dari angkanya Delta yang sampai 50.000-an saat itu. Ya. Apakah ini dengan angka yang makin bertambah begitu, yang terkena bahkan ada yang mengatakan kemungkinan bisa sampai 20.000 begitu ya di pertengahan Juli. Dengan apa? Karena dia makhluk hidup, ada imunitas escape tadi ya. Dan kita lihat sampai sekarang begitu, ya tidak sampai menimbulkan kematian waktu pas Delta gitu. Apakah memang jenis virusnya yang makin melemah gitu ya? Jadi sekalipun antibodi kita tidak terlalu ya membaca begitu karena memang ada perbedaan walaupun ada kesamaan, sehingga rasanya orang juga
ya sudahlah, anggap aja itu seperti seperti yang sudah ya, kalau kena ya anggap ini nih kayak flu begitu. Apa begitu, Dok? Atau apa memang jenisnya memang tidak agresif sampai menimbulkan kematian. Jadi walaupun vaksin yang pernah kita terima dianggap tidak terlalu mengenali, jadi tetap dianggap aman begitu. Baik. Jadi yang perlu kita pahami, kalau kita lihat pada pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19, mungkin di antara kita banyak yang pernah terinfeksi, ya. Kerabat-kerabat kita, saudara kita banyak terkena terinfeksi. Maka yang harus kita pahami, virus itu agen infeksi. Tubuh kita berespon. Sebetulnya yang menyebabkan kondisinya menjadi gejala berat atau kritis adalah respon tubuh yang berlebihan. Virusnya sendiri sih virus, ya boleh dibilang mirip virus influenza biasa. Tapi ketika direspon dengan berlebihan. Respon berlebihan itu seperti apa, Dok? Respon berlebihan itu kalau kita dulu familiar dengan bahasa badai sitokin. Ya. Jadi kalau saya kasih perumpamaan, ada tikus masuk, tapi respon kita adalah bom satu kantor. Waduh. Nah, kira-kira begitu. Ya kan, namanya respon imun tiap-tiap orang berbeda. Makanya ada orang yang bahkan autoimunitas juga terjadi gitu, menyerang diri sendiri. Nah, pada orang yang terutama dengan komorbid, itu komorbid seperti kencing manis, hipertensi, penyakit jantung, PPOK, dan penyakit paru kronis dan sebagainya, itu sistem imunnya sudah tidak senormal orang kebanyakan. Nah, orang-orang seperti inilah yang perlu perlindungan khusus. Lansia juga perlu perlindungan khusus. Kemudian orang-orang yang vaksinnya belum lengkap atau tidak divaksin karena satu dan lain hal. Itu menyebabkan pengenalannya buruk, respon imunnya tidak tepat. Seperti kayak tikus masuk dalam satu ruangan, kita responnya dengan pasang dinamit di dalam untuk ledakin satu ruangan. Jadinya kerusakannya itu sampai ke jaringan paru-paru yang menghasilkan fibrosis, kemudian sampai sepsis, infeksi di seluruh tubuh terjadi. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanyakan, balik lagi kepada respon kita satu, waspada. Seperti kata Presiden pidatonya beberapa waktu yang lalu, waspada, waspada, dan waspada. Itu harus kita ingat. Kedua, tetap tenang, karena ya semuanya juga kita berjuang ya, bahwa ada panduan dari pemerintah, ada ilmu kedokteran yang terus meneliti, ada rekan-rekan kita, ada ya komunitas kita, entah di gereja, teman-teman kita yang akan mensupport. Cuman harus diimbangi dengan kewaspadaan bahwa nggak menutup kemungkinan bahwa varian dari BA4, BA5 ini menyebar dengan begitu cepat, bahkan di angka 1000 sekarang pun sudah banyak ahli memprediksi akan menjadi 20.000. Berarti kan potensi dia akan lebih cepat dan akan lebih banyak menularkan. Dan kemungkinan juga mengenai ya secara fatal begitu ya, yang tadi dokter sebutkan itu yang memang kondisi imunitas yang sangat lemah itu ya, justru bisa yang mengalami pukulan begitu, pukulan yang paling hebat, yang paling berat. Baiklah, Dok, kita ini menghadapinya agak jadi cemas bagaimana gitu ya, karena kan ya bagaimanapun begitu ya, walaupun ini memang subvarian yang baru begitu ya, mungkin masyarakat juga bisa jadi sudah lelah begitu ya, barangkali sudah capek begitu ya selama 2 tahun lebih ini, lalu kemudian membaca ini kayaknya oke begitu. Nah, kira-kira masih diperlukan nggak sih, Dok, semacam harus ditambah lagi begitu vaksinnya, harus ditambah lagi vaksinnya, mengikuti begitu ya, mengikuti perkembangan varian-varian yang baru. Tapi tunggu dulu, Dok ya, kita masuk ke segmen yang kedua, namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, jumpa kembali dalam acara Krida Bagimu Negeri, dan saat ini kita mengambil tema Omikron BA4 dan BA5. Bersama dengan kita sudah hadir Dr. Roy Akur Pandapotan. Saat ini kita sudah memasuki segmen yang kedua. Dokter, di akhir segmen pertama saya bertanya tentang apakah memang kita perlu begitu ya, terus gencar begitu ya, mendapatkan vaksin seiring dengan bermutasinya terus-menerus begitu ya dari virus COVID-19. Namun sebelum sampai ke sana, apa sih perbedaannya virus BA4 dan BA5, dan di mana ya pertama-tama ditemukannya adanya virus ini, Dok? Baik, kalau terkait yang pertama dulu saya jawab, terkait apakah jalan keluar untuk endgame daripada virus COVID ini adalah setiap bermutasi kita bikin vaksinnya, setiap bermutasi kita cari vaksinnya. Kita harus juga mengingat virus corona ini adalah virus RNA. Virus RNA secara gampangnya atau secara sederhananya adalah virus yang sangat cepat bermutasi. Nah, contoh penyakit yang disebabkan oleh virus RNA yang lain apa? Misalnya hepatitis C, HIV. Dua penyakit ini, C dan HIV. Iya, itu adalah virus RNA juga. Dua penyakit ini sampai saat ini belum ada vaksinnya. Ditemukan jauh lebih lama daripada COVID, tapi tidak ada vaksin efektif yang dianggap diklaim efektif seperti kayak vaksin hepatitis B yang dipakai rutin dan luas. Artinya apa? Artinya satu sisi keberhasilan vaksin ini sampai sejauh ini tidak bisa 100%. Dan memang hampir setiap vaksin untuk setiap penyakit tidak ada yang berani mengklaim 100% bisa kebal. Ya. Tetap dia penyakit menular. Tetap yang harus kita hindari adalah penularannya. Vaksin ini adalah ketika dia sudah sampai di tubuh kita, bagaimana menghadapinya supaya nggak masuk. Ya. Tapi kalau misalnya kita sudah menghindari dia, itu akan jauh lebih efektif daripada vaksinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau begitu ada muncul pertanyaan atau muncul perdebatan, nggak usah divaksin sama sekali. Enggak juga. Karena hampir seluruh literatur menyimpulkan orang yang sudah divaksin, derajat berat penyakitnya itu akan jauh lebih ringan daripada orang-orang yang belum divaksin. Sekalipun pada BA4 dan BA5 ini data sekitar 6-8 orang pertama yang ditemukan di Indonesia, hasil whole genome sequencing-nya menunjukkan positif BA4 dan BA5, hampir rata-rata sudah 2 atau 3 kali divaksin dengan berbagai jenis vaksin. Ya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Itu beda-beda merek vaksin itu menentukan sejauh mana kekuatan vaksin itu menghadapi virus, Dok. Iya, jadi kita tahu nih penyakit baru. Semua peneliti, semua ilmuwan, bahkan mungkin semua pabrik yang menyediakan vaksin, semua berlomba-lomba dan dengan klaim masing-masing. Kita mesti lihat secara saintifik dan ilmiah. Tapi sampai sejauh ini memang tidak ada satu vaksin yang diklaim lebih unggul dari seluruh vaksin yang lain secara mutlak. Ya. Mungkin ada vaksin yang kelebihannya ini menghadapi virus ini dia lebih kuat, menghadapi virus varian yang lain dia lebih lemah. Mungkin ada kelebihan vaksin yang ini kalau pada pasien yang punya penyakit autoimun dia lebih aman. Pada vaksin yang lain misalnya pasien punya pengentalan darah lebih aman. Nah, seperti itu. Tapi pada prinsipnya vaksin harus lengkap. Apapun jenis vaksinnya, kalau dia memang dibuat dosisnya 2 kali, harus dikerjakan 2 kali. Misalnya pada vaksin-vaksin yang awal bukan yang booster. Ya. Karena apa? Karena memang imunitas kita itu bertahap. Nggak bisa juga hari ini divaksin, besok sudah jadi itu antibodi dan semua sel-sel yang lengkap untuk imunitas kita. Karena dia juga berproses, butuh waktu, bahkan sampai dibikin 2 dosis supaya maksimal puncak antibodi terhadap suatu virus dengan varian yang dianggap bisa menginfeksi sampai di titik tertinggi,
biasanya 2 minggu setelah divaksin dibilang titer antibodinya paling tinggi. Nah, disitulah tubuh sudah mulai siap menghadapi virusnya, tapi tidak 100% kebal, tapi tidak juga menjadi 0% kemampuannya. Itu yang mesti kita ingat dari vaksinnya. Dan berbagai jenis vaksin juga disediakan, pemerintah bantu mengadakan, dan seluruh dunia juga menggunakan berbagai macam vaksin. Itu memang ya kita butuh cepat untuk menghadapi virus ini secara dunia. Jadi nggak bisa satu vaksin juga untuk semua virus di seluruh dunia, karena produksinya nggak akan sanggup. Produksi sekian miliar penduduk dunia, di Indonesia saja kita sudah ada penduduk 270 juta, itu pasti harus bisa lebih sudah bertambah lagi. Itu harus kerjasama, kolaborasi, dan menggunakan segala macam sumber daya yang ada untuk menghadapi musuh bersama yang namanya coronavirus ini saat ini. Seperti itu. Jadi saya mau ngulang lagi ya pertanyaan yang tadi itu. Jadi menurut saran dokter begitu ya, diperlukan itu untuk ngebus terus begitu ya, ada vaksin untuk menghadapi. Tadi kan nggak tahu nih macam-macam vaksin kan beda-beda, nggak bisa ada yang mengklaim 100%. Satu vaksin menghadapi berbagai macam virus. Ada yang cocoknya ini menghadapi virus ini, vaksinnya ini menghadapi virus ini, vaksinnya ini, begitu. Baik, saya jelasin dulu. Tadi saya lanjutkan vaksin kenapa perlu booster. Nah, para ahli bilang 6 bulan setelah divaksin, antibodi kita sudah mulai mendekati titik nadir. Nah, di situ perlu booster, naikin. Makanya dijarakin 6 bulan biasanya yang vaksin pertama, kedua udah lengkap, baru muncul booster. Dan booster ini juga biasanya disediakan ketika memang ada varian baru, karena angka akan naik lagi. Ilmuwan berpikir vaksin lagi. Tapi saya ingat waktu itu ada statement dari WHO, vaksin diberikan atau dilengkapi atau disebar dan dipakai tidak meniadakan masker. Bahwa di situ saya menangkap masker lebih penting daripada vaksin. Tapi bukan berarti pakai masker tidak perlu divaksin, atau sudah divaksin tidak perlu pakai masker. Keduanya tetap harus dikerjakan. Tapi kalau saya lihat, kalau kita berpikir secara sederhana, ini adalah penyakit infeksi menular, maka kalau bisa pertahanan kita adalah pertahanan yang paling depan. Pertahanan paling depan hindari. Makanya isolasi mandiri untuk yang pasien yang sedang terinfeksi. Tapi kalaupun sampai kontak, baru vaksin di situ punya peranan. Tapi kalau kita bisa menghindari kontak, dalam tanda kutip tidak divaksin pun kita nggak akan kena. Karena kan agen virusnya itu nggak kontak dan nggak terpapar dengan kita. Tidak punya semacam transportasinya. Tidak ada titik kontaknya. Untuk kira-kira memindahkan ke yang lain begitu ya dok ya. Untuk menularkan satu orang ke orang lain. Iya, jadi bukan berarti mau mengatakan bahwa tidak perlu booster begitu ya. Tapi bagaimana menghindarinya ya. Itu yang paling penting. Dan masker justru jangan sampai ketinggalan begitu ya dok. Betul. Iya. Dok, tadi bedanya BA4 dan BA5 ya nanti ya itu tadi angkanya bisa bikin seorang pusing dengan angka-angkanya. Saya juga mempelajari. Itu bedanya apa itu? Ya A4 dan A5, terus dua virus ini pertama-tama ditemukannya di mana? Baik. Jadi B117, kemudian B1351, B1529, sekarang B4, B5 itu adalah kode atau ya semacam penamaan yang diberikan oleh para ilmuwan, yang kalau misalnya dirubah menjadi alfabet Yunani, Alpha, Delta, sekarang O kan, Omikron, dan sekarang B4, B5 ini belum ada kasih nama apa setelah Omikron, mungkin Papa, Romeo, Tango, dan sebagainya, tapi ini masih B4, B5, itu kalau dibilang perbedaannya, pasti kalau kita ikutin caranya para ilmuwan itu, pasti pembedaannya adalah hasil temuan dari whole genome sequencing-nya. Nah, whole genome sequencing ini itu mungkin apa ya dok? Dalam bahasa awam. Dalam bahasa awam mungkin adalah, kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia berarti kan urutan gen keseluruhan gitu. Jadi kita tahu virus RNA itu adalah untayan yang terdiri dari rantai-rantai asam amino. Nah, ketika misalnya dari 1 sampai 7 sama, 1A, 2B gitu sampai 7 sama, misalnya itu adalah alfa. Iya. 7-nya jadi 7C misalnya. 1A, 2A, 3,
7nya berubah jadi 7B gitu. Berubah jadi beta. Jadi 7C berubah jadi delta. Jadi 7D misalnya jadi BA4, jadi 7E jadi BA5. Jadi perbedaannya adalah dari bagaimana virus itu dipelajari dalam mikroskop, dipelajari dalam secara genetikanya. Ada perbedaan dari struktur genetikanya. Dari struktur genetikanya pasti ada perbedaan keduanya. Nah, BA4, BA5 ini cukup menarik dalam artian dikeluarin ini barengan. Kalau dulu cuma ada satu B1157 dan seterusnya sampai B11529 dibilang adalah Omikron. Sekarang BA4, BA5 artinya ada dua varian virus dengan dua struktur protein struktur asam amino yang berbeda sedikit karena kita lihat BA4 dan 5, tetapi kedua-duanya saat ini hadir berbarengan pada peningkatan kasus yang sekarang. Nah, kalau dibilang asal mula virusnya, kalau yang pertama kali menamai tentu daerah yang banyak melakukan pemeriksaan. Salah satu negara yang dianggap oleh para ilmuwan banyak melakukan pemeriksaan whole genome sequencing ini adalah Afrika Selatan. Jadi boleh dibilang juga ditemukan di sana, tapi data-data yang ada juga bilang banyak ditemukan di Amerika Serikat, Portugal, Inggris, selain Afrika Selatan sendiri. Jadi belum ada klaim sih. Tapi dari sejarah Omikron itu kemarin, kenapa Omikron itu sempat dianggap seolah-olah berasal dari Afrika Selatan, walaupun para ilmuwan dari Afrika Selatan mengatakan mereka pertama kali menemukan karena mereka lah yang cukup banyak dan cukup sering melakukan pemeriksaan whole genome sequencing, ketemu varian yang baru, mereka duluan melaporkan melaporkan kepada WHO. Jadi memeriksa lalu kemudian melaporkan lebih dulu kepada WHO. Ya mungkin saja itu juga ada begitu ya di tempat lain, tapi nggak diperiksa dan nggak dilaporkan begitu ya. Betul. Tapi ya Afrika Selatan memeriksa dan lalu kemudian melaporkannya. Dok, ini gejala karena kan flu itu kan hampir semua sama ya dok. Dengan common cold, pilek begitu sama begitu ya. Apa sebetulnya yang khususnya ya gejala yang ditimbulkan begitu oleh virus yang subvarian yang baru ini? Kalau dari data di dunia ya, Amerika Serikat sih paling banyak melaporkan data. Paling tinggi adalah batuk, sesak nafas, kelelahan, kemudian disusul dengan demam, dan gejala gastrointestinal atau gejala saluran pencernaan, mual, muntah, diare. Kalau data di Indonesia dari pasien yang kita bilang positif BA4, BA5 dari hasil whole genome sequencing-nya, batuk dan kelelahan. Baru disusul dengan sesak nafas, demam, dan gejala gastrointestinal. Jadi gejalanya mirip dengan Omikron ya, gejalanya kuat di saluran nafas atas. Kita mesti bedakan dengan zaman Alpha dan Delta itu, saya sebagai dokter, pertanyaan pertama saya, penciuman hilang nggak? Anosmia ada nggak? Kedua, lidah kehilangan rasa nggak? Kalau udah ada kedua-duanya ini, boleh dibilang lebih dari 80% pemeriksaan PCR kemungkinan positif, di luar gejala-gejala yang lain. Nah, kalau betul ada kesulitan ketika BA4, BA5 ini, mirip dengan Omikron, gejalanya saluran nafas, batuk, pilek, sesak nafas, demam, mirip sama influenza biasa. Cuma satu yang mungkin saya titipkan mesti kita ingat, sampai data sejauh ini, mungkin karena pemeriksaan whole genome sequencing ini juga tidak murah dan tidak semua center bisa mengerjakannya. Betul. Ternyata faktanya dari sekian pasien yang positif PCR positif ini nggak banyak sebenarnya yang BA4, BA5. Jadi kita mesti ingat masih ada yang Omikron, Delta, dan Alpha. Ya, gitu. Jadi jangan sampai berpikir bahwa pasti ringan, seolah-olah pasti yang sebelumnya itu musnah begitu. Iya, dia masih ada. ya itu dia. Jadi seolah-olah ada mungkin begitu ya yang berpikir muncul subvarian baru ini nggak apa-apa. Berarti yang sebelumnya musnah dia sudah pergi gitu. Ternyata masih ada dia. Cuman kasusnya namanya makhluk hidup, jumlahnya akan turun ketika dia, terutama virus ini adalah patogen ya, dia harus nempel di sel hidup supaya bisa bertahan hidup. Ketika orang yang terinfeksi oleh virus ini semakin sedikit, jumlah dia juga akan ikut semakin sedikit. Iya. Seperti itu. Tapi kalau untuk inkubasi semua sama ya? Inkubasi sama, rata-rata adalah 1-2 hari sebelum orangnya bergejala, sampai setelah 10 hari dia bergejala.
Ya. Jadi makanya tracing itu penting, karena ketika orang terdiagnosa misalnya COVID-19 hari ini, itu kemarin dan 2 hari yang lalu dia kontak dengan siapa aja, yang benar Ya. adalah Ya. periksa semua di PCR. Karena bisa saja orangnya juga belum bergejala yang Ya. tertular. Selain memang pemeriksaan membedakan apakah ini kena yang varian mana, memang itu tadi mahal ya dok ya? Mahal dan lama pengerjaannya, tidak hitungan seperti sekarang PCR bisa 1 kali 24 jam keluar. Ya. Sorry dok, tadi saya ada yang miss begitu. Tadi dokter mengatakan yang terkena sekarang itu tidak banyak juga yang B4, B5 atau ternyata Tidak terlalu banyak. tidak Jadi terlalu B4, banyak. B5 sudah mulai masuk, tapi Alpha, Delta, dan Omikronnya masih ada. Kira-kira gitu. Apa boleh dibilang yang sekarang ini muncul banyak itu bisa jadi bukan yang terkena yang baru, tapi yang sebelum-sebelumnya? Kalau saya berpikirnya campuran, tapi B4, B5-nya bergerak naik. Ya. Yang lamanya kurang lebih ada konstan gitu. Ya. Tapi yang varian baru ini karena tadi imun escape itu Ya. yang menjadi faktor pemicu cepatnya mereka menyebar, Imun escape. yang menjadi kausa lah, sebab akibat kenapa bisa cepat naik lagi kasusnya, karena memang diprediksi B4, B5 ini akan banyak masuk, Iya. masih berproses Iya. penyebarannya. Iya. Diiringi lagi dengan ini nih dok, semacam euforia begitu ya. Tadi kan dokter sempat menyampaikan ya, mengutip ya apa kata dari WHO, justru pertahanan benteng yang paling bagus itu justru Masker. Nah sekarang ini euforia nih, ya orang pada lepas masker, apalagi pidato dari presiden seolah-olah dimisinterpretasi begitu dengan ya, lalu kemudian ya sudahlah kita akan masuk masa baik-baik saja atau masa endemi begitu ya. Saya minta respon dokter, namun kita akan masuk ke segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam acara Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Pada episode kali ini kita mengambil tema Omikron BA4 dan BA5, dan saat ini kita tiba di segmen yang ketiga bersama dengan kita di studio Dr. Roy Akur Pandapotan. Dokter, di ujung segmen yang kedua itu saya meminta respon dokter nih berkaitan dengan semacam ya, selain kita tahu ya tidak mungkin untuk terus membatasi pergerakan masyarakat karena memang roda ekonomi harus tetap berjalan begitu ya, tetapi tetap bagaimana supaya kita tetap bisa melindungi kehidupan kita sendiri maupun juga orang lain ya. Dan masker itu menjadi benteng pertahanan yang utama justru ya, daripada yang lain-lainnya begitu. Bukan berarti yang lain-lainnya itu tidak penting ya, semacam vaksin booster dan sebagainya. Beberapa waktu kemarin kan
Pak Presiden memberikan semacam pidato begitu ya. Lalu kemudian pidato itu rasanya dimisinterpretasi itu oleh sebagian orang. Oh berarti sekarang nggak ada masalah gitu ya. Sepanjang di luar berarti boleh begitu. Nggak pakai masker hore begitu. Harusnya bagaimana itu, Dok? Baik, pertama kita mesti ingat berulang kali Pak Presiden juga bilang ada rem dan gas ya. Jadi mungkin ketika kasusnya turun, protokol bukan dilepas, tapi mungkin lebih agak longgar karena kita tahu aspek hidup manusia juga banyak, nggak cuma kesehatan. Ada aspek orang mesti sekolah, orang mesti bekerja, berdagang dan sebagainya. Nah, mungkin poin-poin detail yang mesti kita ingat dari pidato Pak Presiden supaya kita tidak misinterpretasi adalah masker boleh dibuka jika di ruangan terbuka yang tidak padat. Di ruangan terbuka yang tidak padat. Poinnya adalah artinya kalau kita bicara secara medisnya, secara biologisnya, virus COVID ini adalah aerosol. Menularnya 1-2 meter. Dia memang bukan airborne seperti TBC yang ketika seseorang berbicara keluar, dia ada di bisa terbang ke seluruh area satu ruangan. TBC seperti itu. Tapi kalau Omicron aerosol, jadi berjarak 2 meter, makanya kan social distancing saat itu. Artinya kalau ruang terbuka yang tidak padat, gampangnya kita dengan orang lain jaraknya lebih dari 2 meter. Ya. Dan hembusan udaranya bisa menerbangkan aerosol itu tidak langsung ke orang. Ya. Artinya bisa tersebar. Ya. Poin yang kedua, harus pakai masker di ruangan yang padat, di ruangan tertutup yang padat. Poin yang ketiga, tidak perlu dilakukan pemeriksaan PCR dan antigen pada orang yang vaksinasinya sudah lengkap. Nah, di sini saya melihat adalah suatu juga encourage atau dorongan. Lengkapi vaksinasi, maka kita akan menuju endemi. Kita akan menuju transisi dari pandemi ke endemi. Itu menurut saya motivasi yang diberikan di pidato itu juga salah satunya adalah bisa tidak perlu banyak pemeriksaan kalau patuh. Enggak. Patuh terutama juga dengan vaksin, karena angka vaksinasi kita walaupun beranjak naik, tetap ada sebagian kecil orang yang masih tidak percaya dengan vaksin, tidak mengerjakan vaksin dengan baik, tidak lengkap vaksinasinya. Ya. Tadi dokter menyebut tentang endemi nih. Status kita masih pandemi ya, Dok. Kepres masih belum dicabut begitu. Apa syarat-syarat gitu ya, hal-hal yang mensyaratkan begitu bahwa kita sudah tiba dalam masa endemi. Masa endemi kan bukan berarti masa bebas-bebas tanpa kontrol, tanpa pengetatan sana sini. Contohnya kayak DB kan orang takut juga ya, Dok, gentar juga gitu menghadapi DB gitu. Baik, mungkin sekilas kita bicara tentang epidemi, pandemi, endemi, apa bedanya? Epidemi adalah peningkatan kasus, peningkatan jumlah penyakit di suatu daerah yang berlangsung dengan secara tiba-tiba dan cepat di suatu daerah. Di suatu daerah. Ketika dia meluas ke berbagai negara, bahkan sampai ke seluruh dunia, dia berubah jadi pandemi, seperti coronavirus. Ketika kasusnya terus turun sampai satu titik dia berubah menjadi endemi. Nah, endemi ini tadi Ibu Pendeta sudah menyebutkan ada demam berdarah, ada TBC, ada malaria, yang lainnya ada influenza virus, yang umum common cold orang bilang. Nah, apa persyaratan atau apa perbedaan utama pandemi dengan endemi adalah ada beberapa kriteria yang mesti dipenuhi kalau kita mau bilang ini jadi endemi. Para ahli bilang tingkat penularannya harus 1:1, artinya satu orang yang kena hanya menularkan ke satu orang yang lain. Kalau saat ini tidak seperti itu. Kalau saat ini kan satu orang kena bisa satu klaster, 20 orang kena. Positivity rate artinya misalnya satu populasi dilakukan pemeriksaan 100 orang yang bergejala kah atau yang di tracing, hanya 5% atau kurang yang positif hasil PCR-nya. Angka perawatan rumah sakitnya, kita lihat cek ke rumah sakit, kira-kira dari 100 bed rumah sakit, berapa yang dirawat karena COVID? Harus kurang dari 5% juga. Berarti kurang dari 5%. Kemudian tingkat mortalitasnya harus kurang dari 3%. Artinya dari sekian banyak orang yang kena, misalnya 100 yang didiagnosa
COVID-19 kurang dari 3 orang yang boleh dalam tanda kutip diizinkan atau angka toleransinya mortality rate-nya untuk angka pasien yang meninggal ketika kita mau menganggap ini sebagai suatu endemi, dan tingkat level PPKM kebijakan nasionalnya itu di level 1. Di level 1. Sekarang dan itu mesti bertahan lama ya level 1-nya. Ini kan naik turun. Ya. Kita belum sampai endemi, walaupun semua dari kita tentu selain pemerintah, semua dari kita berharap ini akan segera transisi ke endemi. Tapi antara harapan dengan kenyataan kita juga mesti sesuaikan. Menurut dokter ini ya, dan menurut kawan-kawan medis begitu melihat perkembangan ya secara global maupun juga kita gitu. Kita cukup positif menjanjikan dalam waktu yang tidak lama ini kita masuk begitu dalam status endemi kah? Karena kan fasilitas kesehatan tadi juga harus mendukung begitu ya. Iya, untuk penyakit menular seperti ini, titik lemah kita adalah globalisasi sudah terjadi. Jadi perpindahan orang, pergerakan mobilitas manusia, itu kan yang mempercepat penularan satu dengan yang lainnya. Iya. Itu titik lemah era kita sekarang. Ya, tapi titik kuatnya tadi, kemajuan teknologi, diagnosisnya lebih cepat. Vaksinasinya, penelitiannya cepat, penanganan di rumah sakit juga fasilitas lengkap. Nah, kalau istilahnya ditanya optimis atau pesimis gitu ya, sebenarnya optimis atau pesimis itu di kita ya, nanti Bu Pendeta juga soal iman dan sebagainya ya. Tapi angka-angka yang ada kita mau lihat di negara-negara maju, mereka coba dengan semua juga harus berjalan. Ada rambu-rambu, ada vaksin, ada masker, ada pembatasan ketika kasus naik, tapi mereka juga nggak berhenti kegiatan sehari-hari, kegiatan ekonominya juga mesti berjalan. Nah, tetangga kita misalnya negara Singapura itu beberapa kali juga gelombangnya juga naik turun, dan ya mereka sama seperti kita juga, ketika turun lebih longgar, ketika naik ketat lagi, gas lagi. Jadi memang dinamikanya cukup banyak. Namun ya sampai sejauh ini sih para ahli bilang ya, karena data juga menunjukkan BA4 BA5 ini enggak sefatal Delta dalam hal perawatan dan kematian. Jadi tinggal bagaimana penularannya kita tekan, angka penularannya, karena angka perawatan dan angka kematiannya sampai sejauh ini dan mudah-mudahan seterusnya tidak tinggi. Gitu ya dok. Jadi ini bukan soal pesimis ataupun tidak gitu, tapi memang ini harus kolaborasi bersama ya dok ya. Harus kolaborasi bersama ya. Gotong tidak royong, bisa kalau bahasa Indonesianya. Iya, gotong royong ya, bukan cuman bicara soal hanya Indonesia, tapi juga gotong royong secara global supaya kehidupan makin berkesinambungan ya dok. Dok, karena segmen ketiga ini kita makin terbatas waktunya, dokter boleh memberikan semacam summary ya dok dari awal percakapan kita kepada para sahabat, silahkan dok. Baik, hari ini tema kita adalah BA4 dan BA5. Tadi saya kutip adalah anak dari Omikron, maka penyebarannya juga bisa secepat Omikron. Namun bagaimana kita juga menyikapinya? Dia adalah makhluk hidup yang terus bermutasi. Kita juga adalah makhluk hidup yang bisa beradaptasi dan mengubah diri. Cara kita menghadapi tentu bagi yang belum vaksin atau belum lengkap, kerjakan vaksinasi. Bagi kita yang beraktivitas, tetap jalankan protokol kesehatan. Pakai masker, mencuci tangan, membatasi social distancing, mobilitas yang tidak perlu dikurangi. Kemudian bagaimana kita bisa mengenali gejala-gejalanya, memang masih seperti mirip-mirip saja, batuk, pilek, demam. Maka perlu kita waspadai ketika kita atau kerabat kita bergejala demikian, kita perlu periksakan. Kemudian kita juga harus selalu update informasi. Ketika kasus naik tentu akan diikuti dengan level PPKM yang meningkat biasanya, dan juga kitanya juga akan makin waspada, sekalipun kita tidak boleh terlalu takut atau terlalu cemas, karena itu akan menurunkan imunitas kita. Ya, gitu ya dok. Dan saya mau mengajak kita untuk mengingat ya apa yang dituliskan dalam surat Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita berangkat dari pengalaman ya, bukan saja yang dialami oleh Indonesia tapi juga secara global pandemi ini, dan kita terus bergerak. Kita bersyukur bahwa pengendalian COVID ini makin hari juga makin baik, tetapi juga kita tahu ya, kita tidak bisa lemah, kita juga harus tetap mawas, tapi juga tidak dikuasai oleh ketakutan. Karena itu sungguh-sungguh kita perlu meminta hikmat terus dari Tuhan untuk kerja-kerja menyelamatkan kehidupan. Kita semacam berkejar-kejaran ini dengan sakit ya, dengan virus begitu dan sebagainya. Dan ketika kita merasa bahwa udahlah ini bukan sesuatu hal yang tidak terlalu dikhawatirkan, lalu kemudian kita menjadi lemah, berarti kita kurang hikmat di situ. Dan kalau kita terlalu dikuasai oleh kecemasan, kekhawatiran sehingga kita sulit untuk melihat ada masa depan, kita juga kurang hikmat berarti ya. Nah, di saat-saat dalam situasi itu kita terus minta hikmat, karena dengan hikmat itu boleh memberikan kepada kita solusi-solusi, hal-hal apa yang perlu kita kerjakan secara bersama, kolaborasi secara bersama, dan kita tetap optimis menghadapi masa depan kita bersama. Terima kasih Dr. Roy Pandapotan sudah hadir bersama dengan kami di studio, dan kiranya ini boleh mencerahkan para sahabat yang menyaksikan acara kami. Sampai jumpa di episode yang akan datang dengan tema-tema menarik lainnya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.